Perkenalkan, nama saya Jasinda Hermawan. Saya dari kelas 11 APL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensiometri. A few moments later. Pengertian potensiometri. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari EMF, electromotive force, yang terukur. Prinsip kerja. Prinsip kerja potensiometri adalah larutan sampel dengan volume tertentu ditempatkan dalam gelas beker, Erlenmeyer, dan larutan peniter, larutan baku titran. Larutan asam oksalat ditempatkan dalam buret. Larutan baku dalam buret dilepaskan, dibuka keran buret, dan diukur potensial larutan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rangkaian alat potensiometri. Di gambar ini, 1. Voltmeter untuk menentukan besarnya potensial sel. 2. Jembatan garam untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. 3. Anoda elektroda dan negatif. Tempat terjadinya reaksi oksidasi pada gambar yang bertindak sebagai anoda adalah zinc atau seng. 4. Katoda atau elektroda positif. Tempat terjadinya reaksi reduksi pada gambar yang bertindak sebagai metode adalah elektroda Cu atau tembaga. Setelah itu, saya akan menjelaskan praktikum titrasi potensiometri. 1. Judul: Pembakuan larutan KOH dengan titrasi potensiometri. 2. Tujuan dari percobaan ini yaitu 1. Untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri. 2. Untuk mengkalibrasi pH meter. 3. Untuk membuat larutan KOH 0,1 N dan asam oksalat 0,1 N. Alat dan bahan: alat pH meter digital, gelas kimia 100 ml, botol semprot, batang pengaduk, buret 50 ml, klem dan statif, pipet tetes, corong kaca, spatula, neraca analitik, pipet volume, kaca arloji, labu ukur, labu ukur 100 ml. Bahan: padatan KOH, padatan asam oksalat, tisu Aquades. Di sini ada prosedur percobaan. Di gambar ini 1. Kalibrasi pH meter. pH meter ditekan on, celupkan ke buffer 4, buffer 7, buffer 10. Tekan kal selama 5 detik, menghasilkan 4,00, 6,89, 9,89 terkalibrasi tiga-tiganya. Kedua, pembuatan larutan KOH 0,1 N. 0,56 gram KOH ditimbang, dilarutkan oleh Aquades dalam gelas kimia 50 ml, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan dihomogenkan. Larutan KOH 0,1 N 100 ml siap digunakan. Ketiga, 0,45 gram asam oksalat, 0,45 gram H2SO4 ditimbang, dilarutkan oleh Aquades dalam gelas kimia 50 ml, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan dihomogenkan. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan perhitungan, yaitu C2H2O4 menjadi 2H plus ditambah C2O4 min 2. KOH menjadi K plus ditambah OH min. 1. Pembuatan larutan asam oksalat 0,1 N. Rumusnya N sama dengan M dikali ekivalen menghasilkan 0,45 gram. 2. Pembuatan larutan KOH 0,1 N. Rumusnya sama, N sama dengan M dikali ekivalen menghasilkan 0,56 gram. Di sini juga saya akan menjelaskan data pengamatan, yaitu ada 3. 1. Tabel hasil pembakuan KOH menggunakan metode titrasi potensiometri. 2. Tabel turunan pertama hasil pembakuan KOH menggunakan metode potensiometri. 3. Tabel turunan kedua hasil pembakuan KOH menggunakan metode potensiometri. Jika sama, tabel bisa digabung. Ketujuh, di sini ada pembahasan. Pembahasan yang dapat diambil yaitu
Larutan KOH standar diuji konsentrasinya dengan titrasi potensiometri menggunakan larutan KOH sebagai titran dengan bantuan pH meter. pH meter digunakan untuk memantau perubahan pH selama penambahan titran ke asam oksalat. Titran ditambahkan secara bertahap hingga mencapai titik ekivalen di mana pH larutan mendekati netral. Titik ekivalensi ini ditandai dengan perubahan tajam pH dengan menggunakan data pH selama titrasi. Konsentrasi kelarutan KOH standar dapat dihitung dengan akurat. Kesimpulan dari praktikum pembakuan KOH dengan titrasi potensiometri dapat mencakup hasil konsentrasi larutan KOH yang ditentukan dengan menggunakan metode potensiometri. Sekian dari saya, maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.